Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you're fine. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 7, subtema 3, pembelajaran keempat dengan materi kegiatan ekonomi di Indonesia dan sikap toleransi terhadap keragaman. Anak-anakku yang cerdas, pada pembelajaran ketiga kalian telah mengetahui bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan adanya keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kalian telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kali ini kita akan membahas 4 jenis aktivitas ekonomi sebagai berikut. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan alam yang terkandung di perut bumi berupa barang tambang, di mana barang tambang ini berupa minyak dan gas atau bisa disebut migas, serta barang tambang non-migas antara lain emas, perak tembaga, batu bara, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Dengan adanya potensi barang tambang ini, hendaknya bisa dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat, karena barang tambang ini bersifat tidak dapat diperbarui, sehingga ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. 2. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang, di mana bahan mentah ini diperoleh dari sumber bahan alam. Aktivitas industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Nah, contoh industri di Indonesia meliputi industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, makanan dan minuman, serta pupuk. Apakah di daerah kita tidak ada industri? Tentu ada anak-anak. Industri yang ada di Gresik ini seperti industri makanan dan minuman yang tidak asing lagi bagi kita warga Gresik, yaitu mie sedap instan. Dan ada pula industri pupuk yang berada di Petrokimia Gresik. Dan masih banyak lagi. Secara tidak sadar bahwasanya di Gresik ini juga menjadi daerah kawasan industri yang cukup besar ya nak. Dengan adanya aktivitas industri ini dapat meningkatkan nilai kualitas dari suatu barang. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Anak-anak, aktivitas perdagangan ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan ini dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas ini bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Seperti halnya ketika Ustazah membeli ayam dan sayuran di pasar, berarti Ustazah membelinya melalui perantara pedagang yang berada di pasar, di mana Ustazah di sini sebagai konsumen, pedagang di pasar sebagai distributor, dan pihak yang menghasilkan peternakan dan pertanian yang berupa ayam dan sayuran sebagai produsen. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan ini melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor, di mana kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan membeli produk atau barang dari luar negeri. 4. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa, misalnya dokter, suster, penjahit, pramugari-pramugara, guru, kurir, tukang kebun, ART, dan masih banyak lagi. Seperti halnya ketika Ustazah saat ini yang melayani dan mendampingi kalian dalam kegiatan belajar mengajar
walaupun di tengah pandemi saat ini. Jadi anak-anakku harus tetap semangat belajar ya. Materi yang selanjutnya yakni sikap toleransi terhadap keragaman. Kita sebagai makhluk sosial haruslah bisa menghargai segala perbedaan yang ada pada sesama manusia atau bisa disebut dengan sikap toleransi. Bersikap toleransi berarti bersikap menghargai, menahan diri dan berhati-hati terhadap orang yang memiliki perbedaan pendapat. Terlebih adanya keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender, karena hal itu akan sensitif bagi setiap orang. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam tindakan seperti berikut. 1. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. 2. Tidak memaksa agama kepada orang lain. 3. Saling menghormati agama yang diyakini orang lain. 4. Menjaga kerukunan antar umat beragama dengan memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang kedua, sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, senantiasa menghargai dan menghormati harkat martabat setiap manusia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Sikap toleransi demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam tindakan seperti berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. Yang ketiga, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Dan yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Sikap toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender dapat dilakukan dalam tindakan seperti berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antar laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Oke anak-anak, itu tadi pemaparan materi dari Ustazah. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.